Oke, baiklah kita akan membahas UKK TKJ paket 2 tahun 2024-2025. Seperti ini soalnya ya. Kemudian kurang lebih topologinya saya sederhanakan seperti ini untuk memulainya. Kemudian setelah di reset routernya, kita login dan membuat passwordnya. Setelah itu rubah identitasnya ke menu sistem identity, kemudian buat identitinya router B Rudy, kemudian apply dan oke. Ya, selanjutnya untuk router yang satunya lagi, oh ya tadi router B dulu, harusnya router A. Ya udah, sekarang router A ya, yang jadikan router A, passwordnya 123 123, kemudian sistem, kemudian identity, kemudian kasih nama router A ya, tadi B-nya sudah Rudy, apply dan oke. Selanjutnya kita login ke router A terlebih dahulu. Kita mulai router A dulu untuk melakukan konfigurasi. Konfigurasi yang pertama yaitu kita akan konfigurasi jaringan internet WAN ya, ke IP DHCP client, add interface ether 1, apply dan oke. Pastikan statusnya bound. Setelah itu lanjut di router B. Ya, konfigurasinya sama, IP DHCP client, add. Kemudian yang membedakan di sini nanti default rootnya ya, default rootnya pilih no, kemudian apply dan oke, karena akan dibuat statik. Nah ini saya tandai yang sudah dikerjakan. Ya, selanjutnya kita buat static routing untuk router B ke internet ya, ke IP routers, kemudian untuk DST addressnya biarkan 00 karena ke internet ya. Untuk gateway-nya kita bisa cek di DHCP client, kemudian status ya seperti ini. Berarti untuk gateway-nya adalah 192.168.100.1. Kemudian apply dan oke. Pastikan hasilnya reachable ya, pastikan itu. Dah, berarti static routing router B ke internet sudah selesai dikonfig. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP LAN yang memberikan IP address untuk LAN ke IP address. Kemudian untuk IP-nya 192.200 nomor absen ya, saya nomor absennya 201.10.2/24. Kemudian interface-nya adalah ether 2, kemudian apply dan oke. Ya, berarti IP LAN client sudah selesai dikonfigurasi. Selanjutnya kita konfigurasi IP WLAN-nya di router B. IP-nya yaitu 192.101 ya, saya nomor absen 1.20.2/24, interface-nya WLAN, apply dan oke. Nah, ini yang sudah dikonfigurasi untuk WLAN IP-nya ya, pemberian IP. Selanjutnya kita langsung konfigurasi WLAN-nya, wireless-nya kita enable. Kemudian untuk modenya di mode AP bridge, band-nya ini pilih yang PGN, kemudian SSID-nya buat UKK Rudy, kemudian apply oke. Ya, seperti ini. Kemudian kita buat juga untuk DHCP client ya, DHCP server maaf, IP DHCP server, DHCP setup untuk WLAN 1, IP next ya. DNS-nya tambahi saja 8888. Kemudian next, waktunya sesuai dengan soal adalah 8 jam. Kemudian next, apply. Oke, berarti ini yang sudah diselesaikan. Ya. Selanjutnya konfigurasi NAT untuk router B. IP firewall NAT. Kemudian chainnya adalah SRC NAT, out interface
Ether 1 actionnya masquerade, apply dan oke. Ya. Untuk konfigurasi routing dinamiknya kita gunakan routing OSPF, masuk ke menu routing, kemudian OSPF, kemudian ke network, kemudian add, kemudian networknya kita tambahkan. Nah, untuk menambahkan network ini kita lihat cek di address list ya, IP address list. Nah, network ini yang akan kita masukkan semuanya ya, berarti yang pertama yaitu 192.168.100/24, kemudian apply dan oke. Satu lagi kita tambahkan yaitu 192.201.10/24, kemudian apply dan oke. Selanjutnya di router B, routing OSPF, di network kita tambahkan semua network yang ada ya ke address list. Lihat networknya, kita masukkan semuanya. Yang pertama yaitu 192.1.20.0/24, kemudian apply dan oke. Yang satunya lagi di network, masukkan 192.168.100.0/24, apply dan oke. Ya, dynamic routing router A ke B sudah selesai dikerjakan. Selanjutnya kita akan mengerjakan wproxy, IP wproxy, kemudian enable, kemudian portnya 3128, kemudian anonymous dicentang, kemudian untuk guest administratornya adalah nomor absen 1 Rudi atau nama @sekolah ya, berarti smkti.sch.id. Kemudian untuk aksesnya yaitu ke DST portnya port 80, ini untuk HTTP ya. Kemudian DST hostnya adalah linux.org. Kemudian actionnya adalah deni, apply dan oke. Ya. Selanjutnya buat transparent proxy, apply oke lagi ya tadi. IP firewall, kemudian NAT. Oh ya, tadi ini di router ini belum di config NAT-nya ya. Ya, kita config NAT dulu. Kemudian out interface-nya Ether 1 sama ya, action masquerade, apply dan oke. Ya. Oke, selanjutnya kita buat untuk yang transparent proxy. Di sini chain-nya adalah DST NAT, protokolnya TCP, DST portnya 80. Kalau 443 untuk HTTPS ya, 80 untuk HTTP. Ini interface Ether 2. Kemudian actionnya adalah redirect ke 3128, kemudian apply dan oke. Ya, ini untuk konfigurasi web proxy sudah selesai. Oke, selanjutnya kita lakukan pengujian. Nah, sebelum melakukan pengujian yang tadinya seperti ini topologinya digeser ya, untuk PC-nya dihubungkan ke router A. Kita cek dulu router ke router A. Ping dari PC ke router A 192.1.201 titik berapa tadi 10.2. Oke. Connect ya. Kemudian kita cek koneksi juga dari PC ke internet ya. Kemudian ping Google ya, google.com. Ya, connect juga. Kemudian kita lakukan pengujian juga dari PC ke router B. Ya. Caranya ping sama ya. Jadi ya. Oke, 192.101.20.2 itu jadi. Selanjutnya kita ping dari PC ke HP. Ping 192, HP-nya itu dicek ya, IP-nya kan bisa itu dihubungkan ke wireless dulu, kemudian dicek IP-nya.
IP yang saya dapatkan adalah 246. Oke, ping dan sukses semuanya. Nah, selanjutnya kita lakukan pengujian untuk web proxy-nya ya, proxy servernya. Kita akses linux.org masih bisa ya. Kenapa masih bisa? Karena ternyata untuk web proxy itu setelah saya cari hanya untuk HTTP, sedangkan linux.org adalah HTTPS sehingga tidak bisa memblokir. Nah, caranya gimana? Kita buat menggunakan firewall, yaitu masuk ke menu IP firewall, kemudian filter rules, kemudian chain forward, kemudian SRC address-nya adalah IP address atau network di Ether 2 pada router A, yaitu 192.201.10.0/24 ya. Ini punya saya. Kemudian untuk kontennya linux.org. Ya. Kemudian actionnya adalah drop, apply dan oke. Kita coba untuk akses linux.org-nya pakai incognito ya, biar nggak ada yang tersimpan. Nggak bisa. Kemudian kita coba akses website yang lain, barangkali keblokir semua. Yuk, nggak bisa juga ya. Kemudian kita coba Linux dari pencarian, juga tidak bisa ya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih, semoga sukses.